Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ilham Fadilah dari Paralel 3. Di sini saya akan membuat tugas video untuk UAS anatomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka manusia, otot manusia, persendian manusia, dan sistem saraf manusia. Nah, jadi yang pertama itu adalah rangka manusia. Apa itu rangka manusia? Rangka manusia merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia yang sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Nah, fungsi dari rangka manusia yang pertama ada sebagai tempat melekatnya otot, yang kedua sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh, yang ketiga tempat menghasilkan sel darah merah, yang keempat menyimpan mineral, yang kelima sebagai fungsi imunologis, yang kelima adalah membentuk postur tubuh, yang terakhir ada membuat tubuh dapat berdiri tegak. Di rangka manusia ini terdiri dari beberapa struktur dan jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang panjang. Tulang panjang ini memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang inti dari kerangka tubuh manusia. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Terus yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Yang terakhir ada tulang tidak sempurna. Tulang tak sempurna ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipih. Nah, bagian kedua yang akan saya bahas adalah otot manusia. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki peran untuk menggerakkan organ. Otot itu berfungsi untuk menunjang mobilitas atau pergerakan tubuh, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan, membantu proses pencernaan, dan melancarkan buang air kecil. Di dalam otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan dari ketiga otot ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur otot rangka itu terdiri dari tendon, yaitu bagian pangkal otot yang menempel ke tulang. Lalu ada epimysium, yaitu lapisan yang membungkus satu jaringan otot. Lalu ada filamen otot, yaitu serat otot yang mengandung aktin dan miosin. Ada fasciculus otot, sekumpulan serat pada otot. Lalu ada kompartemen, yaitu kumpulan fasciculus. Ada perimysium, lapisan pembungkus satu fasciculus, dan endomysium, lapisan yang membalut setiap serat otot. Selanjutnya ada struktur otot polos yang terdiri dari serat otot, yaitu terdiri dari aktin dan miosin. Lalu ada badan padat untuk mengikat antar serat otot. Yang terakhir ada saraf otonom untuk mengontrol kerja otot polos secara otomatis. Nah, yang terakhir ada struktur otot jantung. Struktur otot jantung itu dibagi menjadi 2, yaitu epikardium dan endokardium. Epikardium adalah lapisan luar tipis yang mengelilingi otot jantung. Lalu endokardium adalah lapisan yang menyelimuti otot jantung bagian dalam. Materi yang ketiga yang akan saya bahas adalah persendian manusia. Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang, atau nama lain dari sendi dan persendian adalah artikulasi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang maupun lebih. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis sendi, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Di sendi gerak ini ada beberapa macam sendi yang terbagi lagi di dalam sendi gerak, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana, serta sendi geser. Nah, materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah jaringan yang sangat kompleks dengan tugas utama untuk mengatur semua aktivitas pada tubuh manusia. Beberapa termasuk bergerak, melihat, dan mengendalikan kerja dari semua organ pada tubuh. Fungsi dari saraf manusia yang pertama ada mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, atau biasa disebut dengan fungsi sensorik. Yang kedua ada mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, atau disebut dengan fungsi integrasi. Yang terakhir ada mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, atau fungsi motorik. Nah, sistem saraf pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat manusia adalah yang pertama adalah otak.
Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak markas besarnya. Nah, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron ini adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada neuron sensorik atau yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Nah, di sini sistem saraf kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari pertama, saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respons keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Yang terakhir ada saraf otonom. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 jenis nih di bagian saraf ini. Yang pertama ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya, mungkin itu penjelasan dari tugas kuliah saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.